semester 2 sebentar ya. Ya. Konsekuensinya itu kompetensi kalian terutama di bidang DPID agak berkurang. Yonda. Ya. Berbeda dengan kakak tingkat kalian mungkin yang sudah masuk kemudian iso ngedrill kalian. Nah, di kelas 3 ini ya, yang kemarin Mas Arga ngobene enak men, Mas Vero pengen loh. Yang di kelas 3 ini, saya mohon untuk yang di kelas APL IG, terutama yang di Pak Vero, ya, nanti silahkan diikuti dan dilaksanakan tugasnya. Nah, kita sepakati dulu untuk pelajaran APL PIG di kelas 3. Nah, APL PIG di kelas 3 itu meneruskan yang APL PIG di kelas 2. Yang APL PIG kelas 2. Dulu kalau APL PIG kelas 2 itu gambar 2 dimensi. Nah, masuk di kelas 3 ini kita masuk ke 3 dimensi. Gambar 3 dimensi. Jadi supaya ketika kalian lulus, entah itu bekerja ataupun kuliah, yang diharapkan kalian itu punya kompetensi. Nah, sekarang ditanya, kalian sekolah di SMK, di DPIB, terutama jurusan DPIB, sudah bisa apa saja? Tidak ada apa-apa, Pak. Sudah bisa apa saja? AutoCAD 2 dimensi sedikit. Nah, AutoCAD 2 dimensi sedikit-sedikit. Rebahan, Pak. Nah, di kelas 3 ini, terutama di APLPG, saya harapkan kita mulai semangat lagi. Semangatnya bukan kalian cuma mencari nilai, tapi kalian mencari ilmu. Banyak Pak, nanti setelah kalian kelas 3 lulus, itu yang akan kalian cari itu tempat kerja ataupun kuliah. Ya. Minta tolong bagi yang mic-nya di on off dulu, nanti ketika ingin bertanya mic bisa di on kan. Ya. Nah, kemudian di kelas APL PIG kita buat perjanjian dulu. Selama kelas 3 ini, kalian nanti akan mengikuti pembelajaran dan apabila ada tugas, itu bagaimana? Kita sepakati dulu di kelas ini. APLPIG untuk menurut jadwal kita hari Senin ya, sampai jam ke 8. Berarti 8 jam per minggu. Oke? Nah, kemudian untuk di tugasnya, nah ini yang menurut Pak Vero agak kesulitan karena tidak semua dari kalian mempunyai perangkat ataupun laptop ataupun komputer. Permasalahannya di sini. Tetapi untuk mengatasinya, bisanya nanti kita membuat tugasnya berupa project per kelompok. Jadi kalian bisa gabung ke teman kalian yang mempunyai device atau perangkat, ya, Yang terpenting kalian tahu proses cara pembuatannya. Karena apa? Untuk 3 dimensi di APLPIG, Pak Vero menggunakan bantuannya adalah SketchUp. Ada yang sudah pernah membuka SketchUp? Ketik di komen. Belum? Ada yang sudah? Belum? Enggak punya laptopnya, Pak. Enggak punya laptopnya. Saya share dulu ya. Saya coba share dulu ya. Saya share dulu layarnya Pak Vero. Kelihatan enggak? Ya. Kelihatan ya? Nah,
yang Pak Vero share linknya kemarin di Classroom itu adalah SketchUp 2021. Ya, SketchUp-nya memang agak berbeda, tapi menurut Pak Vero itu lebih ringan. Nah, SketchUp-nya seperti ini tampilannya. Nah, tampilan SketchUp-nya. Kita coba dulu yang tampilan simple, yang meter. Bentar. Nah, kelihatan enggak? Tampilan Kelihatan, Bang. kelihatan ya. Sebetulnya untuk penggunaan SketchUp 3 dimensi, kalian tidak hanya menggunakan bantuan SketchUp. Silahkan kalau kalian menguasai AutoCAD 3 dimensi, Pak Vero persilahkan. Tapi kalau kalian menggunakan bantuan SketchUp, ya berarti kalian harus menginstal aplikasinya di device kalian. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Nah, kegunaannya apa, Pak? Kegunaannya kita akan penggambarannya akan lebih ke 3 dimensi. 3 dimensi, ya. Jadi kalau kalian kemarin sudah 2 dimensi, kita akan menggambarnya 3 dimensi ini. Ini 2020 seperti ini ikonnya. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, gunanya apa itu? Orang seperti ini gunanya apa? Pantes-pantes, Pak. Pantes. Nah, ini Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Langsung ikuti ya. Nah, Iya Pak, siap. bedanya 2 dimensi sama 3 dimensi kemarin apa? Nah, tak tanya dulu. Ada yang bisa menjawab? 2 dimensi atau 3 dimensi? Kalau 2 dimensi kayaknya cuman ya tambah depan, samping, dinah gitu, Pak. Kalau yang 3 dimensi itu dari setiap sudut bisa kelihatan bentuknya lebih Sudut. detail. Oke, kita tampung dulu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Halo? Ada yang bisa menambahkan? Kalau 2 dimensi itu kayak dari satu sudut pandang Pak. Tapi kalau 3 dimensi kayak lebih nyata Pak. Oh, lebih nyata. Oke. Sebetulnya semua jawaban hampir mendekati itu. Tapi kalau bedanya kan kalau 2 dimensi sumbu kalian tuh ya ketika di AutoCAD ada sumbu apa nih? Sumbu X, X dan Y. Sini pojokan kiri ini loh, pojokan kiri sini. Sumbu X dan Y toh? Ya, Iya, Pak. Nah, kalau 3 dimensi itu sumbunya ada 3, X, Y, dan Z. Nah, di sini ada sumbune X-nya merah, Y-nya biru, Z-nya hijau. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Nah, kita stop sharing dulu. Nah, dari situ kalian tahu penggunaan SketchUp, nanti kita akan penggambarannya adalah 3D. Syukur-syukur nanti kalau PPKM-nya sudah berakhir, minimal kalian sudah bisa masuk di lab CAD yang tengah untuk belajar animasi. Nah, tapi kita masuknya ke 3D dulu. Nah, kita sepakati dulu untuk pelajaran di APLPIG. APLPIG ya. Nanti silahkan kalian ketika tidak ada device, silahkan bergabung dengan teman kalian untuk mengerjakan tugas itu. Nanti rumah yang pertama kita buat adalah rumah sederhana dulu 1 lantai. Rumah sederhana 1 lantai. Ya. Nah, ketika kalian pembelajaran APLPIG, nanti kita kombinasi antara tugas di Classroom dan tatap muka seperti ini. Pak Vero ingin lihat progres kalian, terutama secara langsung seperti ini, supaya nanti kalian, contohnya, bisa-bisa nanti tugasnya kalian presentasikan 1 kelompok, nanti kita
apa itu meet-nya berkelompok seperti ini, kalian menerangkan tugas kalian, jadi berkelompok tidak apa-apa, tapi yang terpenting kalian jangan cuma mengejar nilai di kelas 3 ini. Saya tekankan jangan cuma mengejar nilai, tapi kalian mengejar kompetensi. Kompetensi itu ya keahlian kalian di bidang DPIB. Nek kowe cuma pengen golek nilai, lulusmu cepat yo, iki corona iki penak kowe. Nek omah turu nilainya jadi. Tapi kalau kamu pengen besok setelah lulus saya pengen bekerja di mana, saya pengen kuliah di mana, yo mulai kelas 3 ini ditingkatkan lagi kompetensinya. Yang belum bisa 2 dimensi ditambah lagi porsinya atau mungkin belajarnya. Kalau yang pengen 3D ya berarti mulai sekarang belajar lagi ke 3D. Ya. Nah, untuk tugas nanti Pak Vero share-nya di classroom ataupun ketika meet seperti ini. Ya, ketika meet seperti ini. Nah, kemudian bagi yang tidak mengerjakan untuk tugasnya per kelompok, ya, bagi yang tidak mengerjakan tugasnya per kelompok, di kelas 3 ini Pak Vero akan lebih menekan kalian. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kalian kerjakan. Kalau di kelas 11 kemarin kan kita masih menunggu masuknya kapan. Kalau kita seperti ini terus, kalian tidak akan mempunyai kompetensi yang lebih. Nanti kalian akan kalah saing lah dengan SMK lain. Nah, begitu. Jadi kalau ketika ada meet ataupun tugas di classroom, silakan nanti kalian kerjakan. Pak Vero tidak akan memilih kelompoknya ini itu, silahkan. Bagi yang memiliki device, apa itu memiliki device bisa mengerjakan. Bagi yang tidak, silahkan konfirmasi yang memiliki device, kita mau bergabung belajar, tidak apa-apa. Ya. Nah, untuk pertemuan seperti meet kali ini sudah tak hitung di pertemuan untuk penilaian kehadiran Pak Vero. Jadi silakan bagi yang belum ketik di kolom chat, nanti silakan ketik nama, kelas, nomor absen untuk absensi supaya nanti sebagai rekapan Pak Vero. Ya. Nah, dari yang hadir di sini sudah menginstal, yang punya device sudah diinstal belum? Komputer atau laptopnya? Ya. Sudah, Pak. Belum. Ya, Pak. Belum, Pak. Belum. Kalau nggak punya laptop, nanti kita gabung ke teman yang lainnya. Ya. Bagi yang punya, saya harapkan juga kita sama-sama belajar, bantu temannya yang belum mempunyai device. Nah, nanti ketika kalian sudah lulus kelas 3 ini boleh kerja, boleh laptop dewe, asing api. Ya, asus rock. Nah, sampai di syarat untuk APLPG ada pertanyaan enggak? Mungkin Pak pertemuannya harus berapa kali? Sebisa mungkin Pak Vero nanti akan lebih banyak di meet. Biar Pak Vero lebih bisa memantau kalian. Bagi yang tidak hadir di meet seperti ini, Pak Vero nanti kalau bisa minta nomor orang tuanya. Saya mau telepon orang tuanya langsung. Maksudnya kendalanya apa, pengennya seperti apa, ya. Mas Denki melu loh. Mas Denki melok sekolah nah. Jadi Pak Vero nanti akan minta di Bu Septi nama-nama mungkin anaknya, terus anaknya Pak Vero minta nomor orang tua. Pak Vero langsung telepon ke orang tuanya saja. Ini sih aman, Re. Ya. Kalau Mas Denki itu angkatan sing kepenak itu, dia mencoba sampingnya Mas Arga itu toh, dia mencoba kelas yang komputer baru itu. Nah, itu contoh di arsitektur dia. YAE. Itu ya. Nah, persyaratannya minimal untuk kehadiran Pak Vero
80%. Kehadiran baik di classroom ataupun di Meet. Ya, Pak. Nanti 80% tak hitung. Nah, nanti bagi yang tidak, ya Pak Vero minta bantuan dari BK mungkin pemanggilannya ke sekolah aja. Di kelas 3 ini memang agak Pak Vero ketati karena apa? Sebagai model kalian, ben lulus besok itu toh. Jadi Pak Vero sudah maunya langsung ke orang tua. Nah, neng kowe itu biasanya ya Pak, tapi gak boga rapi. Langsung ke orang tua saja, pemanggilan orang tua ke sekolah wae, ben penak. Nah, jadi saya harapkan lebih ditingkatkan lagi kompetensinya. Nah, untuk pengenalan SketchUp, ada yang sudah pernah menggunakan? Belum pernah, Pak. Belum. Belum pernah ya? Belum, Pak. Belum. Tadi yang tak share di Classroom sudah ada daftar isinya, mulai dari pemodelan, membuat lantai dan lain sebagainya, di situ ada. Sudah dibuka Belum. Classroom-nya? Belum. Ada yang sudah buka? Belum dibaca, Pak. Sudah, tapi tidak dibaca. Belum dibaca? Oh ya, enggak apa. Tapi nanti silakan dibuka untuk Classroom-nya. Yang Pak Vero share yang ini sebenarnya. Kelihatan enggak? Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Yang ini ya. Pengenalan SketchUp kelihatan? Iya, Pak. Bisa di zoom. Kelihatan, Pak. Nah, itu yang Pak Vero share di Classroom. Itu mulai dari pengenalan SketchUp. Kalau Pak Vero sekarang pakainya yang SketchUp yang tak share itu 2021 seperti ini. SketchUp 2021 ya. Nah, untuk penggunaan SketchUp sendiri, tampilan awal SketchUp di sini kelihatan? Halo? Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, kalau ini masih SketchUp 8 sepertinya. Nah, di sini ada taskbar. Taskbar itu seperti kalau kalian di AutoCAD, berarti yang tool yang paling atas itu ya, seperti file dan lain sebagainya, menu, edit, view. Nah, ini taskbar. Terus kemudian ada toolbar-toolbarnya. Toolbar itu ya seperti kalian kalau di AutoCAD itu ada line dan lain sebagainya. Kemudian ada ikon gambar editing. Nah, ikon gambarnya biasanya sebelah kiri atau sebelah kanan. Sumbunya di sini ada sumbu Y, sumbu Z, sumbu X. Nah, kemudian ada manusia yang tadi kalian lihat di SketchUp ya, yang cewek tadi itu sebagai penentuan skala. Penentuan skala. Di bawahnya ada status perintah dan kotak ukuran di measurement yang di bawah. Seperti ini tampilannya yang di 2021. Kalau yang ini toolbarnya di Inkscape, itu untuk rendering. Nah, kalau penggunaannya sebetulnya hampir sama dengan penggunaan AutoCAD, tapi ada yang tahu perbedaannya? AutoCAD sama SketchUp? Ya itu tadi di sudutnya ada 3 apa Pak? Sumbu ya, sumbunya ya. Nah, yang membedakannya lagi nanti ketika kalian menggunakan ini, nah mungkin agak berbeda. Kalau di AutoCAD kalian ingin mengembalikan biasanya ketiknya apa? Escape toh, ESC toh. Nah, atau spasi yang biasanya untuk perintahnya. Kalau ini kalian pakai escape. Nah, untuk penggunaannya ini yang pertama kalian harus tahu ketika kalian sudah menginstal ya. Ketika kalian sudah menginstal pertama kali, kalian langsung aja ke model info.
Nah, ketika membuka, kalian harus masuk ke model info. Gunanya apa? Kalian harus setting ukuran dulu. Kalau di AutoCAD pakainya apa? Unit, Pak. Unit ya. Shortcutnya apa? UN enter, U enter. UN enter ya. UN enter. Mbak Sofiatul ada enggak tuh? Halo. Nah, ketika di AutoCAD pakainya apa? Untuk mengatur unit. UN enter. Mbak Sofiatul. UN enter, Pak. Bermasalah. Halo. Nggak ada gambarnya ya, Pak? Nggak ada gambarnya. Iya, Pak. Kalau di AutoCAD pakainya apa? Pakainya apa? Pak, mau. Kenapa? Miru tinggal 1%, Pak. Gabung temennya ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Gabung temannya nggak apa-apa. Oke. Yang SketchUp-nya nih kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Pak. Oke. Berarti kalau di AutoCAD itu pakainya UN Enter. Nah, tapi kalau di SketchUp kita pakainya di Windows, model info, kemudian di sini di unit. Unit ya. Nah, pengaturannya kita masuk ke desimal, pengaturan awal. Nah, perbedaannya juga ketika kalian menggunakan SketchUp itu untuk lebih ke 3 dimensi yang tidak begitu detail. Nanti ketika kalian pengen detail sekali, contohnya seperti penggambaran apa itu meja, kursi dan sebagainya, itu sebetulnya lebih detail di AutoCAD 3 dimensi. Tapi ketika kalian modeling membutuhkan waktu yang cepat, kalian bisa menggunakannya adalah SketchUp. Nah, contohnya di sini panjangnya kita menggunakan satuanmu apa? Biasanya kalau kalian menggambar di AutoCAD satuannya apa? Mili, Pak. Milimeter. Mili ya? Ya. Apalagi? Wah, Mas Reza mili ya? Ngeri ya ini, gue mili ya ini. Keren. Senti, Pak. Senti. Wah, masih menggunakan senti tuh kamu. Ada yang menggunakan meter? Harga. Muatamu. Ya Allah. Mas Arga, silahkan ketika meet diperhatikan, tidak usah berkata-kata kotor, oke? SP1 untuk kamu. Kalau kamu seperti itu terus, nanti langsung orang tua panggil aja. Wes gampang kayak gitu. Setuju. Biar saya Pak Fir langsung ke orang tua aja. Wah, bahaya nggak tahu sekolah malah kayak ngono kuwi. Lanjut ya, satuannya apa kalau menggambar? Mbak Abel menggunakan apa? Mas Bangun menggunakan apa? Mbak Suci menggunakan apa? Satuannya? Milimeter, Pak. Sentimeter, Pak. Senti. Ya. Berarti Milimeter, Pak. milimeter ya. Nah, untuk di SketchUp ini nanti untuk satuannya Pak Vero nanti kita sepakati Pak, satuannya adalah mili. Mili ya? Iya, Pak. Satuannya nanti kita milih. Karena apa? Nanti ketika kalian menggambar denahnya, itu Pak Vero sarankan kalian menggambarnya di AutoCAD untuk denahnya.
Kemudian kalian impor denah dari AutoCAD, kalian masukkan ke SketchUp. Nah, itu untuk penggambaran denahnya. Nah, kita menggunakan satuannya apa? Mili ya? Iya, Pak. Kita menggunakannya mili. Yang atas ini namanya apa? File, edit, kamera. Tadi namanya apa? Senti. Tadi namanya apa? Ini apa? Toolbar itu, Pak. Hah? Taskbar ya? Yang atas ini namanya taskbar. Yang atas ini namanya toolbar. Yang ini bisa diartikan icon lah. Ini sumbunya. Terus untuk mengetahui ukurannya nanti kalian di bawah ini, bawah atas kanan atas ini, measurement yang di sini. Nah, untuk shortcutnya, mungkin nanti kalian pertama-tama membuka SketchUp, itu pasti kalian kepinginnya mengetik line sih, L enter sih. Iya toh? Beda dengan di AutoCAD. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ketika di SketchUp, ketika kalian ketik contohnya, Pak Vero ingin menggunakan line, di sini ya line ya. Kalau shortcutnya di sini adalah L line seperti ini. Nah, sini ya, line. Nah, untuk mengembalikan kita tidak pakai escape, tapi pakainya spasi. Kalau spasi di AutoCAD kan untuk enter atau pengganti enter toh. Nah, kalau di SketchUp kita pakainya yang spasi. Nah, contohnya kita akan membuat keras ya ini. Contohnya kita akan membuat rectangle. Kamu nggak bisa ketik REC di ya. Kamu nggak bisa ketik REC di SketchUp. Contohnya kita buat rectangle seperti ini. Kita ketiknya shape di sini ya. Nah, kita penggunaannya mili. Contohnya kita membuat rosternya 15 kali 20 cm, berarti 150.2 ya. Titik 2 seperti ini, titik 2 yang ini. Kemudian 200 seperti ini. Seperti ini ya. Kita membuat roster. Roster itu apa? Halo? Roster itu apa? Roster nggak tahu. Roster itu bukan roster neng MPL gitu ya. Nek roster season 8 kan. Roster itu apa? Nggak tahu, Pak. Ventilasi, Pak. Nah, betul. Angin-angin atau ventilasi ya. Mas kudune Mas apa? Mas Riza ngerti we. Ya, Pak. Tahu, Pak. Nah, ini contohnya kita buat roster kayu. Ini kita buat rectangle atau shape. Kemudian kita offset. Kalau di sini kalian offset tidak bisa kayak di AutoCAD. Oh, enter. Offset ya. Saya ulangi. Saya offsetnya di sini. Kamu lihat di bagian bawah sini. Ketika kalian gerakkan, ini ukurannya akan berubah. Nah, contohnya ketebalannya tak buat 2 mili atau 20. Nah, seperti ini. Kalau dua dimensinya kan seperti ini, ya enggak? Ya. Nah, kita buat grup. Nah, kita buat grup ya. Yang ini Pak Vero hapus, Pak Vero delete. Klik 2 kali. Make group. Perbedaannya itu nanti ada grup, ada komponen. Kita make group dulu. Nah, bedanya apa Pak? Ketika nanti kita buat make group, ini nanti kita harus masuk ke dalamnya. Klik 2 kali, baru kita pull. Kalau AutoCAD kan biasanya seperti ini, nah. Kita pull, kita ambil 15, 150, enter. Oh, terlalu kita pull 150 mili 15 cm seperti ini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan ya? 1,5 meter gitu, Pak. Bukan 1 meter, kan roster kan kecil toh, 15-20 kita buatnya contohnya. Berarti 15 cm kali 20 cm. Seperti ini. Nah,
Jadi gambar ini kalian buatnya adalah gambar 3 dimensi. Kalau kemarin kan hanya 2 dimensi. Nah, kepengen lihat nyata, kalian kasihkan material. Materialnya di apa? Wood ya. Wood. Kita buat yang ini. Nah, seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kita gambarnya langsung gambar ke 3 dimensi. Karena nanti gambarnya ke 3 dimensi. Nah, ini contoh satu tok untuk penggunaan yang sepele. Nah, kegunaan orang ini sebetulnya ada fungsinya. Ketika kalian menggunakan orang ini adalah untuk ketinggian. Contohnya, nanti kalian membuat denah, semuanya Pak Vero buat rumahnya adalah 6 meter, berarti 6.000, titik 2-nya 12.000. Seperti ini ya. Contohnya ini. Nah, seperti ini. Rumah kalian ingin kalian naikkan 4 meter, berarti 4.000 ya. Nah, seperti ini. Jadi antara rumah dengan orang itu ada ukuran skalanya. Nah, contohnya orangnya Pak Vero pindah di sini. Oh, ketinggian 4 meter itu setara sekian untuk dindingnya. Nah, kalau bikin rumah kan seperti ini saja. Contohnya kita make group, Pak Vero offset, contohnya ini 150 ya. Terus ini Pak Vero kebawahkan. Nah, ini ada jadi dinding loh ya. Ya ada. Ada jadi dinding lah. Iya, Pak. Ya jadi dinding. Contohnya ini kan masing-masing untuk SketchUp harus kita grup. Kalau nggak kita grup kita nggak bisa. Kita tambahkan lagi contohnya. Ini yang simple. Kemudian kita offset. Kita offset lagi. Kita grup dulu. Kemudian kita offset. Kita pull dulu. Punya contohnya di 100. Ya. Terus ini yang simpel contohnya kalau kalian ingin membuat atap. Sudutnya berapa contohnya? 30 ya. Ya. 30. Ini yang simpel loh ya. Nanti saya angel tangguh kowe. Nah, terus kita ambil yang follow me. Ini aja, follow me. Klik bawah ini. Ini yang simple. Jadi itu aja. Jadi rumah 3 dimensi. Ya, nanti kita tinggal tambahi pernak-perniknya. Pengen bolong omahe seperti ini ta. Kemudian kita pull ke dalam. Nah, bolong. Gitu ya. Nah, ini yang simple. Jadi bangunan yang kalian buat nanti sudah bangunan yang 3 dimensi. Nah, nanti bagi yang sudah ada device dan sudah terinstall SketchUp-nya, silahkan kalian coba setting dulu untuk model infonya. Model infonya seperti ini ya. Kalian ubah ke milimeter, kemudian mencoba tool-tool yang ada di sini. Coba pull, offset dan lain sebagainya, rotate. Nah, yang ada nanti silahkan kalian coba. Nah, untuk hasilnya di kakak kalian nanti tak sharekan sebentar. Tak lihatkan. Sekolah DPIB sebentar. KU. Oh iya, APLPIG DPIB 2
Animasi. Ini tak share animasinya ya. Kalau kalian itu mungkin angkatannya Mas Denki, yang Mas Arga yang sudah pernah membuat. Ini tak share lagi. Alaila Tricahya, sebentar tak carikan. Ini Mas Denki. DPP 1. Nih. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Ini salah satu yang angkatannya Mas Denki gitu ya. Vivi. Kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, nanti tujuan akhirnya kalian ke 2 lantai. Full nanti dari interior sampai eksterior. Kalau ini bisa untuk kalian CV, biasanya untuk hasil yang pernah kalian buat apa? Ini bisa untuk kalian, contohnya untuk masuk ke CV. Oh Pak, saya punya hasil karya seperti ini, hasil karya saya. Ini sebagai pertimbangan juga ketika nanti mencari kerja. Ya, saya percepat ya. Gimana? Kira-kira iso gak? Keren, Pak. Kira-kira iso gak? Insya Allah, Pak. Bisa ya? Insya Allah. Nanti kita coba dulu yang mungkin sederhana dulu, membuat kusen, membuat roster, membuat interiornya lah, modelingnya dulu. Jadi tahapan nanti ketika kalian pembuatan di 3D, nanti kalian pembuatan konsep dulu, konsep awal nanti tak kasih soal 1 lantai, terus di situ ada soal cerita, mungkin penggunaannya yang menggunakan siapa saja. Kemudian dari kalian nanti berkelompok membuat desain satu rumah itu, desain satu rumah itu dari denah, kemudian tampak, nanti kalian 3D-kan. Nah, kemudian kalau sudah nanti kita presentasikan hasil kerja kalian per kelompok. Ya. Nanti silakan kalian pilih kelompok kalian, Pak Vero bebas mau, tapi yo sak kelompok cah 24 kuwi jenenge gak kelompokan 24 orang Pak no. Jangan. Ya. Maksimal. Nanti kita usahakan minimal kalian 1 lantai di 3D harus bisa. Ini gue modal kalian. Syukur-syukur nanti belajarnya bisa langsung ke animasi, malah Pak Vero senang. Pak mau bikinnya kayak gitu gimana Pak? Pak Vero malah lebih senang. Ya. Jadi di APLPG ini kita lebih ke 3 dimensi dan nanti sebetulnya kita sampai ke maket, kita usahakan juga sampai ke maket dari gambar yang sudah kalian buat kelompok itu. Itu untuk pengenalan pertama di SketchUp. Nanti lebih lanjutnya silahkan buka Classroom, kalian baca yang sudah Pak Vero share. Nanti apabila ada kendala silakan disampaikan di Classroom lewat WA, enggak apa-apa. Nanti supaya tujuannya apa? Pak Vero ingin kalian kompetensinya ada, walaupun kita tatap mukanya hanya lewat layar laptop dan layar HP seperti ini.
Jadi biar kalian bisa bersaing dengan SMK lain. Mosok nanti ada ketika kalian kerja, kamu dari SMK mana? Pak, saya dari SMK 2 Purwodadi, Pak. Kamu dari SMK mana? Saya dari SMK 4 Semarang, Pak. Kamu sudah bisa apa, Mas? No? Saya bisa 2 dimensi, 3D, RAP, dan lain sebagainya, Pak, dari SMK 4 Semarang. Lah kamu ditanya, kamu bisa apa, Mbak? No? Hehe. Belum bisa ya, Pak. Karo guyang-guyu. Lah terus jelas yang diterima adalah teman-temannya dari SMK 4 Semarang. Pak Vero nggak inginnya seperti itu. Nah, jadi silahkan kalau kalian cuma mengejar nilai, yo pasti dapat nilai. Tapi kalau kalian mengejarnya kompetensi keahlian, yo silahkan. Nah, nanti kita sama-sama belajar. Bagi yang tidak tahu, kita memberitahu. Bagi yang belum tahu, bertanya. Bagi yang sudah tahu, menyampaikan ke temannya. Jangan pelit, ya. Nanti biar ilmu kalian berkah. Itu ya. Pengenalan pertama di Sekitab seperti ini. Saya harapkan tetap semangat belajar walaupun PJJ. Yo semoga saja minimal ada pertemuan lah kalian di kelas 3 ini. Enggak cuma kita pertemuannya hanya di classroom dan meet seperti ini. Dan yang di ini sepertinya tadi sudah Pak Vero rekam. Nanti tak share lagi bagi yang tidak bisa mengikuti, nanti silahkan bisa melihatnya di nanti link-linkan yang Pak Vero share. Sudah saya rekam di Belajar ID. Mungkin gitu, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada yang sudah minta tugas sepertinya tadi di kolom chat. Pak, tugasnya mana? Saya sudah tidak sabar mengerjakan tugas itu. Di kolom chat tadi loh di atas, apa baca? Coba dibaca. Bercanda, Pak. Tadi dibaca toh? Ada tadi loh. Pak, saya sudah tidak sabar mengerjakan tugas. Saya sudah bosen di rumah, pengen tugasnya banyak gitu. Cek, mau dibaca toh di kolom chat? Ada enggak? Gak ada, Pak. Ada tadi. Gak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, Pak Vero salah baca berarti. Nggak ada, Pak. Ah, salah baca berarti. Tak kira ada tadi yang seperti itu ya. Pak, tugasnya mana? Ini sudah tidak sabar mengerjakan tugas. Siap, Pak, 24 jam online terus gitu. Meme paling, Pak. Meme. Oh. Nanti Pak Vero gini, kita meet-nya enggak usah lama-lama, mungkin 1 jam, 2 jam lah. Yang penting kita bertatap muka, ketemu kalian, dan mungkin kesulitan-kesulitan apa yang ada, yang kekurangan-kekurangan apa yang ada, nanti kita bicarakan. Nah, yang penting silakan segera membuat kelompok belajar. Kalian ingin belajar dengan siapa dan ingin mengerjakan tugas dengan siapa, itu Pak Vero. Minimal berapa orang, maksimal berapa orang, Pak? 36 ya kalian ya? Iya, Pak. Nah, berarti paling enggak yo 6 lah, maksimal 6 orang satu kelompok. Kalaupun tidak bisa per kelompok itu tidak bisa bertemu, mungkin rumahnya yang jauh ya, silakan konfirmasi mungkin seminggu sekali ketemu, ataupun kalau ada PPKM seperti ini kan agak sulit. Yang penting kalian koordinasi dengan satu kelompok kalian, jangan sampai kalian tidak koordinasi. Nanti akan terlihat ketika nanti presentasi. Kelompok mana yang benar-benar sudah siap dan kelompok mana yang belum siap. Soalnya apa? Setiap tugas kalian nanti Pak Vero minta presentasikan. Kita akan meet seperti ini. Apapun itu hasilnya, itu adalah hasil karya kalian. Saya anggap itu adalah hasil yang terbaik untuk kalian. Ya. Nah, silakan mulai dari sekarang kalian bisa mencari rekan kerja kalian. Nah, itu saja. Nanti kita akan meet-nya mungkin selama apa itu di PJJ kali ini kita akan sering-sering meet seperti ini karena tugasnya nanti per kelompok kalian akan presentasikan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Kelompoknya ditentukan aja, Pak. Kalau kelompok ditentukan Pak Vero tidak bisa karena yang punya device kan kita enggak, Pak Vero juga enggak tahu. Silakan dikoordinasikan. Ketua kelasnya siapa? Berkah. Nah, Mas Berkah atau Mas Ito? Nah, silakan dikoordinasikan dengan ketua kelas ataupun yang lainnya. Silakan kalian pilih untuk masing-masing di kelompoknya.
berkah 2 periode. Yo, silakan. Itu. Yang pertama, yang penting kalian kalau udah punya device-nya sudah saya share link untuk SketchUp-nya. Silakan kalian install. Settingan pertama di model info. Terus kemudian kalian coba-coba tool yang ada di SketchUp. Itu dulu aja. Nah, nanti untuk soal yang satu lantainya nanti Pak Vero share di Classroom. Itu ya. Ya Pak, linknya mana Pak? Apa? Linknya. Oh, yang SketchUp. Ya, Sudah saya Pak Vero share di Classroom. Classroom. Ya, di Classroom. Oke, silakan on kamera dulu. Untuk pertemuan kali ini. Ini Pak Vero rekam nih ya. Nah, kita on kamera dulu. Sudah? Pak Vero save dulu ini. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Enggak Pak. Enggak? Oke, kalau enggak, untuk meet kali ini Pak Vero akhiri sekian. Nanti jika ada pertanyaan dan ada yang kurang, nanti kita bisa kalian tanyakan di Classroom. Itu ya. Tetap semangat belajar, jaga prokes. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi. Itu. Terima kasih atas perhatiannya dan kalian sudah datang. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangdan, Apa? ML. Ayo gas. Langsung login. Yo. Terima kasih.